Ibnu Athaillah mengatakan subhana man lam yaj'al dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalili ilaihi. Maha suci Allah yang telah menjadikan tanda kewalian seseorang melalui tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali itu bukan yang bisa terbang, wali itu yang bukan bisa berjalan di atas air, tapi wali itu yatakhallaku bi ahlakillah, mereka yang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Wala yusilu ilaihim illa man arada aywasilahu ilaihi. Dan Allah tidak akan menyampaikan hambanya kepada wali Allah. Allah tidak akan menanamkan kecintaan di hatinya kepada wali Allah kecuali orang yang akan sampai kepada Allah. Maka apa kata Abah? Inilah mayyasa, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau ada orang benci sama guru kita, katakan dalam hati, emang Allah tidak mau didatengin sama orang itu. Allah hilangkan kecintaan kepada walinya kalau dia belum dikehendaki oleh Allah. Alhamdulillah kita duduk bersama dengan guru mursyid, cinta kepada guru mursyid, semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak, wa atini ma'aka abadan. Muqaddimah ikut Kiai Haji Dr. Irfan Jidni Al-Hasib. Dalil tentang pembicaraan Allah kepada makhluknya selain Nabi dan Rasul. Allah bicara dengan Ummi Musa, wa auhayna ila Ummi Musa. Allah berbicara kepada ibunya Nabi Musa alaihi. Dari ayat ini Al-Imam Al-Qurtubi, Abu Hasan Al-Ash'ari, Ibnul Hazm berpendapat ada Nabi dan Rasul dari kalangan perempuan. Apa kata Allah? An ardi'ihi, susuilah anakmu yang pada saat itu rumahnya sudah dijaga. Amalan la ilaha illallah kunci segalanya. Saya belum menemukan hadis siapa yang di akhir hayatnya membaca Al-Quran masuk surga. Ada yang pernah dapetin itu? Tapi hadis yang sahih, man kana akhir ahdihi la ilaha, di akhir hayatnya membaca kalimat la ilaha illallah. Terkadang murid belum yakin, masih nyari-nyari amalan ada yang begitu di sini. Kata Abah, amalkan itu, kunci segalanya. Belum yakin, kayak ibunya Nabi Musa. Lihat apa yang terjadi. Ibunya Nabi Musa nggak yakin sama Allah, akhirnya dia ngambil yang kedua, anaknya dimasukkan ke dalam keranjang.
dihanyutin. Hanyutnya kemana? Ke istananya menghindari dari Fir'aun. Anaknya malah hanyutnya ke kira-kira ketakutan atau ketawa dia. Masya Allah, ketakutan. Cuman Allah sayang sama Nabi Musa. Yang mendapatkan adalah istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah. Dia ngelihat, Masya Allah, ini anak dipeluk, qurratu ain. Ini anak memberikan kebahagiaan. Pengawalnya lapor, ada anak Bani Israel masuk ke dalam istana. Apa kata Firaun? Bunuh. Tegas. Bunuh. Pengawalnya diem aja. Kenapa diem? Ama Asiyah lagi digendong. Firaun kan galak, anak kecil disembelih. Wah, siapa yang gak berani? Sama dia, datengin. Asiyah, dia lagi gendong. Sembelih? Enggak. Sembelih? Enggak. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Jadi kalau ada suami takut sama istri, ya, jangankan Kiai Lukman, Fir'aun aja takut sama bininya. Yang penting bisa dapat karomah. Iya. Umar bin Khattab bininya galak, Pak. Umar bin Khattab kalau bininya ngomel itu di depan orang-orang. Kalau wakil takdir mohon maaf, Kemanarul Hidayah, Pak. Bener, Pak. Kemanarul Hidayah kan di panggung kan galak banget. Macan podium. Di rumah kucing. Tapi gara-gara itu Allah kasih karomah. Hidup istri. Ya. Jadi orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, laha uyunun taro mala yaron nazirun. Mereka punya mata, punya penglihatan yang tidak sama penglihatannya dengan orang-orang biasa. Apa yang dilihat oleh guru agung kita, Al-Kamil Mukammil. Ada yang nanya, emang ente ya susah ngikutin karomah? Ada yang sanggup ngikutin sholatnya Abah? Sholatnya Abah, cara makannya Abah, cara makannya Abah. Beda. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang yang sering mendapatkan mukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ketika beliau di majelis yang dihadiri 40 muridnya, ketika beliau sedang berceramah, tiba-tiba beliau mengatakan, qadami hazihi ala raqabati kulli waliyin lillah. Tiba-tiba ngomong begitu, Pak. Kakiku ini berada di pundaknya para wali. Kenapa? Karena baginda Rasulullah hadir. Qadamuka ala raqabati kulli waliyin lillah. Hai anakku, hai saya Gausal A'zam, kakimu berada di pundak para wali. Kalau ada para wali zaman sekarang ingin diinjak oleh engkau,
maka dia mendapatkan kewalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang hadir namanya Ghadibul Bani. Ghadibul Bani ini murid, kalau saya lihat sejarahnya muridnya ini rada-rada aneh. Beliau wafat 12 tahun setelah wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini murid nyentrik, Pak. Sampai teman-teman seperguruannya ngomongin ini orang. Apa yang diomongin? Annahu la yusallil faraidu. Ghadibul Ban, muridnya Syekh Abdul Qadir, tapi nggak pernah sholat fardu. Kira-kira di kita ada yang begitu nggak ya? Bukan sholat fardunya, kadang-kadang kan sama teman-teman kan saling omong-omongan. Ini hati-hati, Pak. Kalau kata Syekh Abdul Qadir, kalau muridku jelek maka akulah yang mulia, akulah yang akan memuliakannya. Hati-hati dengan muridnya wali Allah. Nih ibu-ibu juga begitu, hati-hati, Bu. Kalau suaminya muridnya abah, hati-hati. Ini Ghadibul Ban jadi bahan omongan. La yusallil faraid, nggak pernah sholat, nyentrik nih orang. Akhirnya omongan itu sampai ke telinganya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tuan Syekh, teman muridmu si Ghadibul Ban rajin ke majelismu, cinta kepadamu, tapi nggak sholat. Apa kata Syekh Abdul Qadir yang memiliki pandangan tidak seperti pandangan orang-orang biasa? Anna jubhatahu inda babil ka'bati daiman. Hei, hati-hati bicara. Jidatnya si Ghadibul Ban selalu menempel di pintunya Ka'bah. Pintu Syekh Abdul Qadir ngeliat. Inilah yang kita rasakan, Pak. Laha uyunun taro malataro nazirun wa alsinatun tunaji tagibu an kiramil katibin. Guru agung kita punya lisan, punya perkataan, terkadang malaikat aja kagak paham. Malaikat aja kagak paham, apalagi kita. Tapi sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ajdihatun tatiru ila malakuti rabbil alamin. Guru agung kita, dia punya sayap bighairi risin, yang gak ada bulunya, yang terbang ke malakutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keuntungan kita. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Meminta kepada Allah melalui guru Ibnu Athaillah mengatakan subhana man lam yaj'al dalila ala auliyaihi illa min haitsu dalili ilaihi. Maha suci Allah yang telah menjadikan tanda kewalian seseorang melalui tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wali itu bukan yang bisa terbang, wali itu yang bukan bisa berjalan di atas air, tapi wali itu yatakhallaku bi ahlakillah, mereka yang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Apalagi wala yusilu ilaihim illa man arada aywasilahu ilaihi. Dan Allah tidak akan menyampaikan hambanya kepada wali Allah. Allah tidak akan menanamkan kecintaan di hatinya kepada wali Allah kecuali orang yang akan sampai kepada Allah.
Maka apa kata Abah? Inilah mayyasa, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau ada orang benci sama guru kita, katakan dalam hati, emang Allah tidak mau didatengin sama orang itu. Allah hilangkan kecintaan kepada walinya kalau dia belum dikehendaki oleh Allah. Alhamdulillah kita duduk bersama dengan guru mursyid, cinta kepada guru mursyid. Semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.